Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Siti Aisyah, NIM 530501970 akan menjelaskan tentang dinasti Fatimiyah. Apa sih dinasti Fatimiyah itu? Dinasti Fatimiyah adalah dinasti Syiah yang muncul pada periode klasik Islam. Dinasti Fatimiyah merupakan salah satu dinasti yang berhasil dan bertahan lama. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang dinasti Fatimiyah, jangan skip video ini. Awal berdirinya dinasti Fatimiyah. Di Afrika Utara, usaha propaganda yang dilakukan oleh Abu Abdullah sendiri perlahan-lahan membuahkan hasil. Dengan menyamar sebagai pedagang, ia mulai menghimpun pengikut yang didominasi oleh orang barbar. Perasaan dendam orang-orang barbar terhadap gubernur setempat akibat pajak yang sangat tinggi membantu Abu Abdullah untuk menguatkan fondasi kekhalifahan. Dengan semakin besarnya dukungan terhadap gerakan Ismailiyah dan dibarengi dengan kemunduran penguasaan setempat, membuat kesempatan untuk mendirikan kekhalifahan semakin terbuka. Pasukan yang dipimpin oleh Abdullah telah dapat menumpas pasukan Aghlabi atau Aghlabiyah, memperluas kekuasaannya hampir ke seluruh Afrika Utara dan akhirnya memproklamasikan bahwa Ubaidillah Al-Mahdi sebagai penguasa dinasti Fatimah yang pertama pada tahun 909 Masehi. Perkembangan dinasti Fatimiyah. Perkembangan dinasti Fatimiyah dimulai dari Ubaidillah Al-Mahdi tahun 909 sampai 924 Masehi. Setelah berhasil menguasai daerah Afrika Utara, Abu Abdullah mengirim utusan kepada Al-Mahdi di Salanya untuk datang ke Afrika. Ketika meninggalkan Salanya, Ubaidillah membawa kekayaan yang sangat banyak. Ketika telah memasuki Afrika Utara, dia memerintahkan khotib-khotib untuk menghapus nama Khalifah Abbasiyah dari khutbah Jumat, tetapi tidak ada nama lain yang disisipkan di dalamnya. Percetakan mata uang baru dipersiapkan, tetapi tidak memperlihatkan nama seorang pemimpin di dalamnya. Hanya terdapat inskripsi di kedua sisi mata uang yang berbunyi, "Bukti dari Allah sudah datang," dan musuh-musuh Allah sudah dicerai-beraikan. Selain di mata uang, senjata juga diberi inskripsi yang berbunyi, "Senjata-senjata di jalan Allah." Ketika menginjakkan kaki di Afrika Utara, Al-Mahdi bertekad mendominasi Lautan Tengah. Mereka sangat berminat untuk mendirikan pelabuhan-pelabuhan. Mulai dari situ mereka menemukan kota Al-Mahdiyah yang mereka gunakan sebagai pangkalan angkatan laut tengah dan pusat pemerintahan. Mereka juga tertarik untuk mengepung pangkalan-pangkalan angkatan laut lain untuk menetapkan kemasyhuran mereka di atas lautan. Puncaknya mereka merebut pulau Sisilia dari Khalifah Abbasiyah. Pada tahun 913 Masehi, Al-Mahdi sudah mengumpulkan pasukan yang berdiri dari orang-orang Afrika di bawah pimpinan anaknya. Pasukan tersebut kemudian bergerak menuju Mesir dan dalam perjalanannya berhasil merampas Barka, memasuki Iskandaria, dan berjalan menuju daerah rendah Mesir. Namun pasukan tersebut dapat dipukul mundur oleh utusan Khalifah Abbas Mu'nis. Pasukan Fatimiyah pun mundur ke daerah Maghrib atau Maroko. Pada tahun 990 Masehi, pasukan besar Fatimiyah di bawah pimpinan Al-Qaim bergerak kembali menuju Mesir dan berusaha merebut daerah tersebut. Tapi usaha tersebut kembali menemui kegagalan. Lagi-lagi pasukan Fatimiyah dikalahkan oleh pasukan yang dipimpin oleh Mu'nis. Banyak kapal-kapal Fatimiyah dibakar dan sebagian besar pasukannya terbunuh dan diambil sebagai tawanan. Berkat kemenangannya ini, Mu'nis mendapat julukan Al-Muhdar atau pemenang dari Khalifah Abbasiyah. Al-Qaim. Setelah kegagalan ketika menaklukkan Mesir, selama sisa kepemimpinannya Al-Qaim tidak ada usaha lagi. Al-Qaim setelah kegagalan ketiga kalinya menyerang Mesir, selama sisa kepemimpinan Al-Qur'an tidak ada usaha untuk menaklukkan Mesir. Hal tersebut karena keadaan yang negeri sedang tidak kondusif dan dipicu oleh pemberontakan yang diciptakan oleh beberapa orang Khawarij. Al-Mansur tahun 946 sampai 953. Al-Mansur merupakan sosok yang energi dan pemberani.
Pada masa Al-Mansur, kebijakan lebih banyak difokuskan untuk membangun kembali pemerintahan yang lumpuh akibat pemberontakan Khawarij. Dia mencoba melakukan konsolidasi daerah-daerah Afrika Utara untuk mengembalikan keagungan kekhalifahan Fatimiyah. Al-Mansur sangat memberikan pelabuhan-pelabuhan yang mempunyai peran vital bagi pemerintah Fatimiyah. Mu'iz. Dinasti Fatimiyah pada masa Mu'iz memfokuskan pasukan perangnya untuk menghadapi Mesir dan menghilangkan kekuasaan spiritual Abbasiyah di Mesir dan Syria. Untuk urusan dalam, dia memperbaiki infrastruktur jalan, menggali sumur sepanjang jalan, dan mengendalikan rumah-rumah secara berselang-selang. Aziz 975 dan 996. Setelah Mu'iz wafat, posisi khalifah digantikan anaknya, yaitu Mu'iz, sama seperti ayahnya. Aziz merupakan pribadi yang bijaksana dan mencintai kebudayaan. Dia mendirikan bangunan-bangunan yang mencerminkan kebudayaannya. Aziz juga menyukai orang Kristen dan Yahudi, bahkan dia mempunyai istri Kristen. Dari sikap tersebut, gereja Koptik dapat berkembang. Aziz dikenal sebagai pria dermawan dan siap untuk mengampuni para musuhnya. Hakim 996 sampai 1021. Pasca meninggalnya Aziz, Hakim diplomatirkan menjadi khalifah pengganti di saat umurnya baru 7 tahun, sehingga jalan pemerintahannya dipegang oleh Ibnu Ammar dan suku Kitmah. Kemunduran dinasti Fatimiyah. Sebelum Khalifah Fatimiyah Mustahir meninggal abad 1094 Masehi, dia berpikir untuk memperlokatirkan anaknya yang lebih tua, Nizar, sebagai penggantinya. Namun menterinya Afdal putra Abada Al-Jamil menunda proklamasi ini. Kepemimpinan Hakim dan penjabat tinggi lainnya dan beberapa anggota keluarga Fatimiyah mengikuti ajaran tersebut. Bersamaan dengan itu, Nizar pergi ke Iskandaria. Di sana dia meminta bantuan militer dan gubernur setempat. Di sana juga menghimpun pasukan dan memutuskan mulai persyaratan untuk merebut gelar khalifah, tetapi dia dikalahkan oleh Musta'il dan dibunuh. Ketika Khalifah Musta'il meninggal dunia dan anaknya Musta'il diplomatirkan menjadi khalifah penggantinya. Masa khalifah kamu lagi ikut ya? Khalifah terakhir Fatimiyah Adid pada waktu itu sedang menderita sakit. Salahuddin mengumpulkan orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi untuk membicarakan perubahan nama. Khalifah Fatimiyah adalah khutbah Jumat digantikan dengan nama Khalifah Abbasiyah. Meskipun sempat timbul keraguan pada saat sholat Jumat, khotib yang menyebutkan nama Ahmadiyah Khalifah Abbasiyah tidak mendapatkan protes, maka mulai saat itu Salahuddin memberikan perintah untuk membacakan nama Khalifah Abbasiyah pada hari